Di sebuah kota kecil yang tampak biasa, berdiri sebuah salon kecantikan yang selalu ramai pengunjung. Lampunya terang, cerminnya bersih, dan pemiliknya dikenal ramah kepada semua orang. Banyak wanita datang dengan harapan pulang menjadi lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik cermin-cermin itu tersimpan rahasia kelam yang tidak pernah terungkap. Rahasia tentang seorang pemilik salon yang dulunya hanyalah wanita biasa. Hidupnya sederhana, bahkan penuh kesulitan. Ia pernah merasakan sepinya salon tanpa pelanggan, pernah menangis sendirian karena tidak mampu membayar sewa, dan pernah hampir menyerah pada nasib. Sampai suatu malam, ia membuat sebuah keputusan. Keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Salon yang dulunya sepi, tiba-tiba menjadi ramai. Uangnya mengalir tanpa henti. Kesuksesan datang begitu cepat, begitu mudah, terlalu mudah. Namun setiap kesuksesan selalu memiliki harga. Dan harga itu bukanlah uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Satu persatu, kejadian aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki di malam hari, cermin yang bergerak sendiri, dan sosok wanita berambut panjang yang hanya muncul saat lampu mulai redup. Awalnya semua itu dianggap kebetulan, sampai akhirnya kematian mulai datang. Dan saat kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat. Inilah kisah nyata tentang ambisi, keserakahan, dan sebuah perjanjian yang tidak seharusnya pernah dibuat. Kisah tentang pesugihan pemilik salon. Bab 1. Salon kecil di ujung gang. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di pinggir pasar tradisional yang selalu ramai setiap pagi, berdirilah sebuah ruko sempit bercat krem yang mulai mengelupas. Di atas pintunya tergantung papan nama sederhana bertuliskan, "Cantik Berseri, Salon and Makeup." Cat hurufnya sudah mulai pudar terkena panas dan hujan. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia 32 tahun bernama Rani. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya sawo matang, dan rambutnya selalu diikat rapi. Wajahnya sebenarnya cantik, tetapi sering terlihat lelah karena beban pikiran. Rani membuka salon itu 3 tahun lalu, setelah ia berhenti bekerja dari sebuah salon besar di kota. Ia punya mimpi sederhana, memiliki usaha sendiri agar bisa membantu ekonomi keluarga. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya sakit-sakitan di kampung. Adiknya masih sekolah menengah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Rani sudah datang membawa termos teh dan sapu lidi. Ia menyapu lantai, membersihkan kaca besar di dinding, dan menata kursi pelanggan yang hanya ada 2 buah. Cermin besar yang menempel di dinding sering ia lap dengan kain bersih sambil berharap hari itu akan banyak pelanggan. Namun kenyataannya tidak selalu seperti harapannya. Salon itu berada di ujung gang kecil, sedikit masuk dari jalan utama pasar. Orang-orang harus benar-benar memperhatikan papan petunjuk kecil untuk menemukannya. Banyak calon pelanggan lebih memilih salon baru yang berada tepat di pinggir jalan raya dengan lampu terang dan pendingin ruangan yang nyaman. Hari-hari Rani sering berjalan lambat. Kadang sampai siang, tak satu pun pelanggan datang. Ia hanya duduk di kursi, menatap pintu kaca yang jarang terbuka. Sesekali ia bermain ponsel, melihat promosi salon lain di media sosial yang tampak begitu ramai dan modern. "Kenapa punyaku sepi terus ya?" gumamnya pelan. Sore hari biasanya sedikit lebih baik. Ibu-ibu pasar datang untuk potong rambut atau krim bath murah meriah. Rani selalu melayani dengan ramah, tersenyum tulus meski dalam hati ia cemas menghitung pemasukan hari itu. Suatu sore, seorang pelanggan tetap bernama Bu Sari datang. Wanita itu sudah berusia sekitar 50 tahun dan sering bercerita banyak hal. "Rani, sabar ya, usaha itu memang butuh waktu," katanya sambil rambutnya dicatok. Rani tersenyum tipis. "Iya Bu, semoga saja bisa bertahan." Namun dalam hatinya ia tahu tabungannya semakin menipis. Cicilan ruko harus dibayar setiap bulan. Tagihan listrik terus berjalan. Belum lagi biaya obat ibunya yang sering kambuh sesak nafasnya. Malam hari, setelah menutup salon, Rani sering duduk sendirian di dalam ruangan yang mulai gelap. Lampu utama sudah ia matikan, hanya menyisakan satu lampu kecil di dekat meja kasir.
Pantulan cermin membuat ruangan terasa lebih luas sekaligus sepi. Di depan cermin itulah ia sering berbicara pada dirinya sendiri. Apa aku salah buka usaha di sini? Apa aku kurang promosi? Atau memang rezekiku bukan di salon? Ia ingat awal-awal membuka salon. Waktu itu ia penuh semangat. Ia bahkan mengecat sendiri temboknya, memasang wallpaper bunga agar terlihat cantik, dan membeli kursi bekas yang masih layak pakai. Semua dilakukan dengan tabungan hasil kerja bertahun-tahun. Namun kenyataan tidak seindah rencana. Beberapa bulan terakhir justru semakin berat. Di dekat pasar, berdiri salon modern dengan nama yang mencolok dan promo besar-besaran. Banyak pelanggan lama Rani berpindah ke sana. Suatu hari, Rani memberanikan diri melihat salon pesaing itu. Tempatnya terang, wangi, dan penuh pelanggan. Karyawan mereka berseragam rapi. Rani berdiri sebentar di depan, merasa kecil dan tidak percaya diri. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh tanda tanya. Ia merasa kalah sebelum bertanding. Malam itu hujan turun deras. Air menetes dari atap ruko yang sedikit bocor. Rani meletakkan ember di sudut ruangan untuk menampung tetesan. Ia duduk di kursi salon, memeluk dirinya sendiri, mendengar suara hujan bercampur dengan suara kendaraan dari kejauhan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari adiknya masuk. "Kak, uang sekolah bulan depan sudah harus dibayar." Rani menutup mata. Dadanya terasa sesak. Ia membalas singkat, "Iya, nanti kakak usahakan." Setelah itu ia menatap cermin besar di depannya. Pantulan dirinya terlihat pucat dan lelah. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana kalau ada cara cepat untuk membuat salon ini ramai? Cara apapun. Ia langsung menggeleng, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Rani bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Ia selalu mengandalkan kerja keras. Namun tekanan hidup perlahan mengikis keyakinannya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita tak dikenal datang untuk potong rambut. Wajahnya biasa saja, tetapi tatapannya terasa tajam. Salon hari itu sepi seperti biasa. Hanya mereka berdua di dalam ruangan. "Kok sepi ya, Mbak?" tanya wanita itu santai. "Iya, lagi sepi, Bu." Wanita itu tertawa hambar. "Kalau mau ramai, ada jalannya." Rani berhenti sesaat, gunting di tangannya terdiam. "Jalan apa, Bu?" tanyanya pelan, antara penasaran dan ragu. Wanita itu menatapnya melalui pantulan cermin. "Kadang usaha itu bukan cuma soal kerja keras." Ucapan itu menggantung di udara. Hujan di luar kembali turun perlahan, membuat suasana terasa berbeda. Rani tidak langsung menjawab, tapi sejak hari itu, kata-kata wanita tersebut terus terngiang di kepalanya. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak pertemuan dengan wanita misterius itu, pikiran Rani tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata yang diucapkan dengan nada santai, namun penuh makna itu terus terngiang di kepalanya. Kalau mau ramai, ada jalannya. Awalnya Rani mencoba menganggap itu hanya ucapan biasa. Mungkin maksudnya promosi lebih gencar atau memperbaiki tempat. Tapi entah kenapa, cara wanita itu berbicara terasa berbeda. Tatapannya saat itu seperti menyimpan sesuatu yang tidak dijelaskan. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Rani membuka salon pagi-pagi, menyapu lantai, membersihkan cermin, lalu duduk menunggu pelanggan. Jam demi jam berlalu, tetapi pintu kaca tetap tertutup. Siang itu matahari terasa sangat terik. Udara panas masuk dari celah pintu. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar pelan, tidak banyak membantu. Rani duduk di kursi salon, menopang dagunya dengan tangan, menatap kosong ke arah jalan gang yang lengang. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci. Di sana tertulis pemasukan dan pengeluaran selama beberapa bulan terakhir. Ia menghitung ulang dengan hati-hati. Hasilnya membuat dadanya terasa berat. Pemasukan bulan ini bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan ruko. Tabungannya hampir habis. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini ibunya yang menelpon. "Rani?" Suara ibunya terdengar lemah. "Iya, Bu. Ibu sudah beli obat, tapi masih kurang 1. Kata dokter harus diminum rutin." Rani memejamkan mata. Ia berusaha terdengar tenang. "Iya, Bu. Nanti Rani kirim uang."
padahal ia sendiri tidak tahu dari mana uang itu akan datang. Setelah menutup telepon, ia duduk diam cukup lama. Salon itu terasa semakin sunyi, bahkan suara kipas angin terdengar seperti gema. Sore harinya, pelanggan hanya datang satu orang. Itu pun hanya potong poni dengan biaya yang sangat murah. Saat matahari mulai tenggelam, Rani menutup rolling door dengan perasaan hampa. Ia berdiri di dalam ruangan yang gelap, hanya ditemani lampu kecil. Tiba-tiba ia teringat wanita misterius itu. Tanpa sadar ia membuka buku catatan pelanggan. Ia mencoba mencari nama wanita tersebut. Untungnya, ia selalu mencatat nama setiap pelanggan. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukannya. Bu Mira. Tidak ada alamat lengkap, hanya tertulis desa sebelah dekat sawah utara. Rani menatap tulisan itu lama. Hatinya mulai diliputi rasa penasaran. Malam itu di rumah kontrakannya yang kecil, Rani tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit yang kusam. Kipas angin di atasnya berputar pelan, tidak banyak membantu. Pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran tentang cicilan, tentang ibunya, tentang adiknya, tentang masa depan. Keesokan harinya, salon kembali sepi. Sampai siang tidak ada satupun pelanggan datang. Sekitar pukul 2 siang, tiba-tiba pintu kaca terbuka perlahan. Rani terkejut. Ia langsung berdiri. Ternyata Bu Mira. Wanita itu masuk dengan senyum tipis. "Masih ingat saya?" tanyanya. Rani mengangguk cepat. "Iya Bu, silakan duduk." Namun Bu Mira tidak langsung duduk di kursi salon. Ia malah berdiri di tengah ruangan melihat sekeliling. "Sepi sekali," katanya pelan. Rani tidak menjawab. Bu Mira lalu mendekat. Suaranya diturunkan, hampir seperti bisikan. "Kamu masih mau usahamu ramai?" Rani menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Maksud ibu bagaimana?" Bu Mira tersenyum samar. "Ada seseorang yang bisa membantu." Rani merasa ragu. Ia ingin menolak, tapi juga ingin tahu. "Membantu bagaimana?" "Usahamu bisa ramai, uang datang terus. Kamu tidak perlu khawatir lagi soal biaya." Kata-kata itu seperti menyentuh bagian terdalam hatinya. Namun Rani tetap bertanya, "Apa saya harus bayar mahal?" Bu Mira tertawa kecil. "Tidak dengan uang." Jawaban itu justru membuat Rani merinding. Suasana salon mendadak terasa lebih dingin, meski siang itu panas. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Rani pelan. Bu Mira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rani melalui pantulan cermin. "Kamu akan mengerti nanti, tapi tidak semua orang berani." Rani terdiam. Dalam hatinya terjadi pertarungan. Sebagian dirinya ingin menolak dan melupakan semua ini, tapi sebagian lagi yang dipenuhi ketakutan akan masa depan ingin mendengar lebih jauh. Bu Mira lalu mengeluarkan secerik kertas kecil dari tasnya. Ia meletakkannya di meja kasir. "Kalau kamu siap, datang ke alamat ini, malam Jumat, setelah jam 10. Rani menatap kertas itu, tapi tidak berani langsung mengambilnya. "Tidak wajib," lanjut Bu Mira. "Tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali." Setelah itu Bu Mira berjalan keluar begitu saja. Pintu kaca tertutup kembali. Salon kembali sunyi. Rani terpaku berdiri, matanya tertuju pada kertas kecil di meja. Beberapa menit ia hanya diam. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu. Di sana tertulis sebuah alamat yang asing baginya. Dan sejak saat itu, hidup Rani perlahan mulai bergerak menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak menerima secari kertas dari Bu Mira, hati Rani tidak pernah benar-benar tenang. Kertas itu ia simpan di dalam laci meja kasir salon, tersembunyi di bawah buku catatan keuangan. Setiap kali membuka laci, ia bisa melihat ujung kertas itu dan jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Hari-hari menjelang malam Jumat terasa lebih panjang dari biasanya. Salon tetap sepi. Dalam 3 hari, hanya 2 pelanggan yang datang. Uang di laci kasir bahkan tidak cukup untuk membayar listrik minggu depan.
Malam Kamis, Rani duduk sendirian di kursi salon. Lampu ruangan sudah ia matikan, hanya menyisakan cahaya kecil dari luar gang. Ia membuka laci dan mengambil kembali kertas itu. Alamatnya berada di desa sebelah, dekat sawah utara. Ia menatap tulisan itu lama. Apa aku benar-benar mau datang? Bisiknya pada diri sendiri. Rani bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Sejak kecil, ia diajarkan untuk berdoa dan bekerja keras. Tapi hidup yang semakin menekan membuat keyakinannya mulai goyah. Bayangan ibunya yang sakit dan adiknya yang butuh biaya sekolah kembali muncul di pikirannya. Kalau ini bisa membantu, mungkin tidak ada salahnya hanya melihat, gumamnya, mencoba membenarkan keputusan yang bahkan belum ia ambil. Malam Jumat akhirnya tiba. Jam menunjukkan pukul 9:30 ketika Rani masih duduk gelisah di kontrakannya. Ia sudah berganti pakaian sederhana, mengenakan jaket tipis dan kerudung gelap agar tidak mencolok. Di luar, angin malam berhembus pelan. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa kali ia hampir membatalkan niatnya, tapi setiap kali hendak mengurungkan langkah, bayangan tumpukan tagihan kembali muncul. Akhirnya, tepat pukul 10 kurang sedikit, Rani menyalakan motor tuanya. Perjalanan menuju desa sebelah tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit. Namun malam itu terasa jauh lebih lama. Jalanan semakin sepi ketika ia meninggalkan area pasar dan memasuki wilayah persawahan. Lampu jalan mulai jarang, hanya ada cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Suara jangkrik terdengar jelas dari sawah di kanan kiri jalan. Angin malam membawa aroma tanah basah. Rani melihat papan kecil penunjuk arah sesuai alamat di kertas. Ia belok ke jalan sempit yang belum beraspal sempurna. Motor berguncang pelan melewati jalan berbatu. Di ujung jalan tampak sebuah rumah tua berdiri sendirian. Dindingnya kusam, sebagian catnya terkelupas. Halamannya luas namun tidak terawat. Pohon besar berdiri di samping rumah. Daunnya bergerak pelan tertiup angin. Lampu di teras menyala redup. Rani mematikan mesin motor. Suara mesin yang berhenti membuat suasana semakin sunyi. Ia turun perlahan. Jantungnya berdebar sangat kencang. Beberapa detik ia hanya berdiri di depan pagar kayu yang setengah terbuka. Aku cuma ingin melihat, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Ia melangkah masuk. Belum sempat ia mengetuk pintu. Pintu rumah itu terbuka perlahan dari dalam. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih semua, wajahnya keriput dan matanya tajam, namun sulit ditebak. "Kamu Rani?" tanyanya dengan suara berat. Rani terdiam sesaat. "Iya." "Masuk." Pria itu berbalik tanpa menunggu jawaban. Rani mengikuti dengan langkah ragu. Bagian dalam rumah terasa berbeda dari luar. Tidak terlalu gelap, tetapi pencahayaannya temaram. Bau kemenyan tipis tercium di udara. Dindingnya dipenuhi lukisan dan kain-kain tua yang Rani tidak kenali. Di tengah ruangan terdapat meja kayu dengan beberapa benda di atasnya. Mangkuk kecil, bunga-bunga, dan lilin yang belum dinyalakan. "Duduk," kata pria itu menunjuk kursi kayu. Rani duduk perlahan. Tangannya terasa dingin meski udara tidak terlalu sejuk. "Kamu datang karena ingin usahamu maju," ujar pria tua itu tanpa bertanya. Rani terkejut. "Saya hanya ingin tahu saja." Pria itu tersenyum tipis. "Semua yang datang ke sini punya alasan yang sama, butuh jalan cepat." Rani menunduk. Ia merasa seperti dibaca isi hatinya. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," lanjut pria itu. "Kalau ingin usaha cepat berkembang, ada harga yang harus dibayar." Kalimat itu membuat napas Rani tertahan. "Harga apa?" tanyanya pelan. Pria itu berjalan pelan mengelilingi meja. Kesanggupan, keberanian, dan kesiapan menerima konsekuensi. Jawaban itu tidak jelas tetapi justru membuat Rani semakin gelisah. "Saya tidak mau melakukan hal yang melanggar," katanya cepat seolah membela diri. Pria tua itu berhenti dan menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada yang dipaksa. Kamu bisa pulang sekarang. Lupakan semua ini dan kembali ke hidupmu yang sulit." Ucapan itu seperti menampar.
Rani membayangkan kembali salon yang sepi, tagihan yang menumpuk, wajah ibunya yang pucat. Ia merasa berada di persimpangan. Beberapa menit tidak ada yang berbicara, hanya suara angin yang terdengar dari luar rumah. Akhirnya pria tua itu berkata pelan, "Kalau kamu memilih jalan ini, usahamu akan ramai. Orang-orang akan datang tanpa kamu harus bersusah payah. Tapi ingat, perjanjian tidak bisa dibatalkan." Perjanjian? Kata itu membuat Rani merinding. "Perjanjian dengan siapa?" tanyanya. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menyalakan satu lilin di atas meja. Api kecil itu menyala, memantulkan bayangan aneh di dinding. "Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Cukup tahu bahwa keinginanmu akan dikabulkan." Rani merasa pikirannya semakin kabur. Ia tahu seharusnya ia bangkit dan pergi. Tapi entah kenapa, ia tetap duduk di sana. Di dalam hatinya, ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Malam itu, tanpa ia sadari, langkah pertama menuju sesuatu yang gelap sudah ia ambil. Dan ia belum tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bab 4. Perjanjian yang tidak terlihat. Rani tidak langsung pulang malam itu. Ia masih duduk di kursi kayu di dalam rumah tua tersebut, berhadapan dengan pria tua yang sejak tadi terus memperhatikannya. Cahaya lilin kecil di atas meja menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu. Bayangan mereka bergerak pelan di dinding, menciptakan suasana yang membuat Rani semakin gelisah. Ia sadar, ia masih punya kesempatan untuk berdiri dan pergi. Tidak ada yang menahannya. Pintu rumah bahkan tidak tertutup rapat. Jalan pulang masih terbuka. Namun kakinya terasa berat. Pria tua itu duduk di seberangnya. Tatapannya tajam, seolah bisa melihat sampai ke dalam pikiran Rani. "Kamu masih ragu?" katanya pelan. Rani tidak menjawab. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri yang saling menggenggam erat. "Saya hanya ingin usaha saya cukup untuk hidup," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar kecil. Pria itu mengangguk pelan. Semua orang yang datang ke sini juga berkata begitu. Ia lalu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Dari sebuah lemari kayu tua, ia mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu terlihat usang, seolah sudah sangat lama disimpan. Ia membawanya ke meja dan meletakkannya di depan Rani. Rani menatap kotak itu tanpa berani menyentuhnya. "Apa itu?" tanyanya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia membuka kotak tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat kain putih kecil, sebuah jarum, dan mangkuk kecil yang kosong. Jantung Rani langsung berdetak lebih cepat. "Kamu hanya perlu menunjukkan kesungguhanmu," kata pria itu. "Bagaimana caranya?" Pria itu mendorong jarum kecil ke arah Rani. Sedikit saja, sebagai tanda perjanjian. Rani langsung menggeleng pelan. Tubuhnya terasa dingin. Apakah ini tidak berbahaya? Pria itu tersenyum tipis. "Tidak sekarang." Jawaban itu justru membuat Rani semakin takut. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Bahkan suara angin di luar seakan menghilang. Hanya ada suara nafas mereka berdua. Rani menatap jarum kecil itu. Benda sederhana tapi terasa seperti sesuatu yang sangat berat. Pikirannya dipenuhi berbagai bayangan. Ia membayangkan salon yang ramai, pelanggan yang datang setiap hari, uang yang cukup untuk membantu ibunya, kehidupan yang tidak lagi dipenuhi rasa takut akan kekurangan. Namun di sisi lain, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Kalau saya tidak jadi?" tanya Rani pelan. Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu bisa pulang sekarang, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi hidupmu akan tetap seperti sebelumnya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menghantam perasaan Rani. Tetap seperti sebelumnya, sepi, sulit, penuh kekhawatiran. Tangannya mulai bergemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya dengan nafas yang tidak stabil, Rani mengulurkan tangannya perlahan. Ia mengambil jarum itu. Tangannya terasa sangat dingin. Ia menatap ujung jarum yang kecil dan tajam. Untuk sesaat,
Ia hampir menjatuhkannya kembali, tapi bayangan ibunya kembali muncul di pikirannya. Wajah lemah ibunya yang selalu berusaha tersenyum meski sakit. Rani memejamkan mata. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan jarum itu ke ujung jarinya. Rasa perih langsung terasa. Setetes darah muncul di ujung jarinya. Pria tua itu segera mengambil kain putih dan mengarahkan tangan Rani ke atasnya. Tetesan darah itu jatuh ke kain putih, meninggalkan noda kecil berwarna merah. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah puas. Mulai malam ini, jalanmu akan berubah. Rani membuka matanya. Ia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian luar biasa. Semua terasa sama. Namun di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan seperti telah melewati batas yang tidak terlihat. Pria tua itu lalu menutup kembali kotak hitam tersebut. "Kamu bisa pulang sekarang," katanya. "Hanya itu?" tanya Rani, sedikit bingung. Pria itu mengangguk. "Cukup." Rani berdiri perlahan. Kakinya masih terasa lemah. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. "Apakah usaha saya benar-benar akan berubah?" tanyanya tanpa berbalik. Pria tua itu menjawab dengan suara tenang. "Mulai perhatikan hari-hari setelah ini." Rani tidak bertanya lagi. Ia keluar dari rumah itu dan kembali ke motornya. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat ia menyalakan mesin motor, ia sempat menoleh ke arah rumah tua itu. Lampu teras masih menyala redup. Pria tua itu sudah tidak terlihat. Rani menarik nafas panjang, lalu mulai berkendara pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia tidak tahu apakah ia baru saja melakukan hal yang benar atau salah. Ia hanya tahu hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan di jauh dalam hatinya, ada perasaan bahwa sesuatu telah mulai mengikutinya. Pagi setelah malam itu, Rani terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi kasur, masih mengingat dengan jelas semua yang terjadi di rumah tua itu. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya, apakah semua itu hanya mimpi? Tapi saat melihat ujung jarinya yang masih sedikit perih, ia tahu semuanya nyata. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Hari ini pasti sama saja, gumamnya pelan. Ia bersiap seperti biasa, mengenakan pakaian sederhana dan mengikat rambutnya rapi. Tidak ada yang terlihat berbeda. Dunia masih sama, jalanan masih sama, matahari masih terbit seperti biasa. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan aneh, perasaan menunggu sesuatu. Sesampainya di salon, Rani membuka rolling door perlahan. Udara pagi masuk bersama aroma khas pasar yang mulai ramai. Ia menyapu lantai, membersihkan cermin, dan menyalakan kipas angin seperti rutinitas setiap hari. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Biasanya pada jam segitu, salon masih kosong. Rani duduk di kursi, membuka ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kaca terbuka. Rani langsung menoleh, sedikit terkejut. Seorang wanita muda masuk dengan senyum ramah. "Mbak, bisa cream bed sekarang?" Rani sempat terdiam 1 detik. Biasanya pelanggan pertama datang menjelang siang. "Oh, bisa, silahkan duduk," jawabnya cepat. Ia mulai bekerja seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis seperti yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. Setelah selesai, pelanggan itu tersenyum puas. "Enak sekali, Mbak. Nanti saya ajak teman-teman ke sini." Rani hanya tersenyum sopan. Ia sudah sering mendengar janji seperti itu sebelumnya, tapi jarang benar-benar terjadi. Namun hari itu, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. 1 jam kemudian, pelanggan lain datang. Lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Rani mulai sibuk. Ia bahkan tidak sempat duduk. Tangannya terus bekerja, mencuci rambut, memotong, mengeringkan, merapikan. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Salon tidak pernah seramai ini sebelumnya. Rani mulai merasa heran. Beberapa pelanggan mengatakan mereka mendengar tentang salon ini dari teman. Ada juga yang mengatakan mereka tiba-tiba ingin mencoba salon ini. Padahal Rani tidak melakukan promosi apapun. Sore hari kursi salon hampir tidak pernah kosong.
Rani merasa lelah, tapi juga bingung. Saat pelanggan terakhir pulang, hari sudah hampir malam. Ia duduk di kursi dengan nafas berat. Tangannya pegal, tapi hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia membuka laci kasir itu dan menghitung uang hari itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya, bahkan lebih banyak dari pemasukan 1 minggu sebelumnya. Rani menatap uang itu lama. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Namun di saat yang sama, ia teringat malam di rumah tua itu. Ia mencoba mengabaikan pikiran tersebut. Mungkin ini hanya kebetulan, katanya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Salon Rani semakin ramai. Pelanggan datang hampir setiap hari, bahkan ada yang rela menunggu. Beberapa datang dari daerah yang tidak ia kenal. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. "Salonmu sekarang ramai sekali, Ran," kata Bu Sari suatu hari. Ia hanya tersenyum. "Iya, Bu, alhamdulillah." Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Penghasilannya meningkat drastis. Ia bisa membayar cicilan tepat waktu. Ia bahkan mengirim uang lebih banyak untuk ibunya. Ibunya terdengar sangat senang saat menelepon. "Alhamdulillah, Rani, usahamu akhirnya berhasil." Rani tersenyum, meski ada perasaan aneh di dalam hatinya. Malam hari, setelah menutup salon, ia duduk sendirian seperti biasa. Namun kini suasananya terasa berbeda. Salon yang dulu terasa sepi, kini terasa penuh. Ia menatap cermin besar di depannya. Pantulan dirinya terlihat lelah, tapi juga berbeda. Ia terlihat seperti orang yang akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun saat ia menatap lebih lama, entah kenapa ia merasa tidak sendirian. Seperti ada sesuatu yang ikut menatapnya dari balik cermin. Ia langsung mengalihkan pandangan dan mematikan lampu. "Itu hanya perasaan," bisiknya. Ia mencoba menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Suatu malam saat ia hampir tertidur, ia merasa seperti mendengar suara pelan di dekat telinganya. Suara seorang wanita, sangat pelan. Ia tidak bisa mendengar jelas kata-katanya. Rani langsung membuka mata. Kamar itu gelap dan sunyi. Tidak ada siapapun. Ia duduk perlahan, jantungnya berdetak cepat. Mungkin hanya mimpi, pikirnya. Ia mencoba tidur kembali. Namun sejak malam itu, perasaan diawasi mulai sering muncul. Terutama saat ia sendirian. Dan meskipun salon terus ramai dan hidupnya semakin mudah, jauh di dalam hatinya, Rani mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Kesibukan salon membuat Rani hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Setiap pagi hingga malam, kursinya tidak pernah benar-benar kosong. Pelanggan datang silih berganti. Remaja yang ingin smoothing, ibu-ibu yang ingin cream bath, bahkan calon pengantin yang ingin dirias. Dalam waktu 2 bulan, perubahan itu terasa seperti mimpi. Rani bahkan mempekerjakan satu karyawan baru, seorang gadis berusia 23 tahun bernama Siska. Siska dikenal rajin dan ramah. Ia pernah bekerja di salon kecil di kampungnya sebelum pindah ke kota. "Kak Rani beruntung sekali ya, salonnya ramai terus," kata Siska suatu sore sambil menyapu rambut yang berserakan di lantai. Rani tersenyum tipis. Iya, mungkin memang sudah waktunya. Ia tidak pernah menceritakan apapun tentang malam di rumah tua itu. Namun di balik kesibukan dan uang yang terus masuk, Rani mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Semua bermula dari cermin besar di dinding. Cermin itu sudah ada sejak awal salon berdiri. Tidak pernah ada yang aneh sebelumnya. Tapi akhir-akhir ini, setiap kali Rani sendirian di dalam salon setelah tutup, ia merasa pantulan di cermin itu tidak selalu mengikuti gerakannya dengan tepat. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan lelah. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Rani dan Siska masih membereskan peralatan. "Sudah jam 9, Kak. Kita tutup saja," kata Siska. Rani mengangguk. "Iya." Siska pergi ke belakang untuk mencuci handuk. Rani berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya sendiri. Ia menatap wajahnya dalam pantulan. Wajah itu terlihat pucat. Tiba-tiba, ia merasa seperti melihat bayangan samar berdiri di belakangnya.
Sosok tinggi, rambut panjang terurai. Rani langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ruang salon kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia kembali menatap cermin. Pantulannya normal. Kenapa sih aku akhir-akhir ini? Gumamnya pelan. Ia mencoba menenangkan diri. Saat itu Siska keluar dari belakang. "Kak, tadi aku seperti dengar suara orang," katanya pelan. Rani menegang. "Suara apa?" Seperti ada yang berjalan di belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Rani berusaha tersenyum. Mungkin suara tikus atau angin. Siska mengangguk, meski wajahnya masih terlihat ragu. Malam itu, setelah mereka menutup salon dan pulang, Rani tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di dalam salon. Lampu mati, hanya ada cahaya bulan masuk dari jendela. Di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Namun pantulan itu tersenyum lebih dulu sebelum ia melakukannya. Lalu perlahan, wajah dalam cermin berubah. Kulitnya menjadi pucat, matanya kosong, rambutnya memanjang dan menutupi sebagian wajah. Sosok itu berbisik pelan, "Ak sudah datang." Rani terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia duduk di kasur, mencoba mengatur napas. "Itu cuma mimpi, ulangnya pelan. Namun sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering. Beberapa pelanggan mengaku merasa merinding tanpa sebab. "Kok salon ini terasa dingin ya, Mbak?" tanya seorang pelanggan suatu siang, padahal kipas angin sedang mati dan cuaca sangat panas. Ada juga pelanggan yang tiba-tiba menoleh ke belakang saat sedang dirias. "Seperti ada yang berdiri di belakang saya," katanya bingung. Rani hanya tersenyum dan mencoba menenangkan mereka. Tapi dalam hatinya, ia mulai takut. Suatu malam, Siska menolak pulang sendirian. "Kak Rani, boleh aku pulang bareng? Aku takut." "Takut kenapa?" Siska menelan ludah. "Aku sering lihat bayangan di cermin belakang. Waktu kakak lagi sibuk, aku lihat seperti ada perempuan berdiri dekat pintu. Tapi saat aku lihat langsung, tidak ada." Rani terdiam. Perkataan itu membuat bulu kudiknya berdiri. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu mereka pulang bersama. Sepanjang perjalanan, Rani hanya diam. Setelah sampai di kontrakannya, ia duduk lama di ruang tamu kecilnya. Pikirannya kembali ke malam di rumah tua itu. "Mulai malam ini, jalanmu akan berubah." Kata-kata pria tua itu kembali terngiang. Apakah ini bagian dari perubahan itu? Beberapa hari kemudian, keadaan semakin mengkhawatirkan. Siska tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang mengeringkan rambut pelanggan. Semua orang panik. Rani segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius, hanya kelelahan. Namun Siska terlihat sangat pucat. "Saya mimpi buruk terus, Kak," katanya pelan saat Rani menjenguknya di rumah. "Mimpi apa?" "Ada perempuan berdiri di depan cermin salon. Dia bilang, dia menunggu." Rani merasa dunia seperti berhenti sesaat. Ia tidak lagi menganggap semua ini kebetulan. Malam itu, saat sendirian di kamar, ia mendengar lagi suara pelan di telinganya. Lebih jelas dari sebelumnya. "Janji, jangan lupa." Air mata Rani mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia benar-benar merasa takut. Kesuksesan yang dulu ia inginkan, kini mulai terasa seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Dan ia mulai sadar, mungkin ada harga yang belum benar-benar ia pahami. Sejak Siska pingsan di salon, suasana di Cantik Berseri tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Meski pelanggan tetap datang dan antri seperti biasa, ada ketegangan yang tidak terlihat, seperti udara yang terlalu berat untuk dihirup. Rani berusaha bersikap normal. Ia tetap tersenyum, tetap bekerja dengan teliti, tetap melayani dengan ramah. Namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh perlahan. Siska kembali bekerja setelah 2 hari istirahat. Wajahnya masih pucat, tapi ia memaksa tersenyum. "Aku tidak apa-apa, Kak. Cuma kurang tidur," katanya mencoba meyakinkan. Rani mengangguk, meski ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Hari itu salon sangat ramai. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu sampai malam. Rani dan Siska hampir tidak punya waktu untuk duduk. Namun menjelang sore, saat suasana sedikit lebih lenggang,
Siska mendekati Rani dengan wajah tegang. "Kak, boleh bicara sebentar?" Rani menoleh. "Iya, ada apa?" Mereka masuk ke ruang kecil di belakang salon. Siska tampak gelisah, tangannya saling menggenggam erat. "Kak Rani, jujur ya, salon ini sebenarnya kenapa?" Rani terdiam. "Maksud kamu?" Siska menarik nafas dalam. "Aku sering mimpi perempuan itu lagi. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Dia berdiri di depan cermin. Kadang dia berdiri tepat di belakang Kak Rani." Jantung Rani terasa seperti diremas. "Aku pikir cuma perasaanku saja," lanjut Siska dengan suara gemetar. "Tapi kemarin, waktu aku lembur sendirian sebentar, aku lihat bayangannya jelas di cermin. Dia tidak punya pantulan yang sama seperti kita." Rani menahan nafas. "Jangan bicara sembarangan," katanya pelan, berusaha terdengar tegas. Tapi suaranya sendiri tidak terdengar meyakinkan. Siska menunduk. "Aku takut, Kak." Rani tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin menenangkan Siska, tapi ia sendiri tidak tenang. Beberapa hari berikutnya, kondisi Siska semakin memburuk. Ia sering mengeluh pusing, kadang tiba-tiba diam dan menatap kosong ke arah cermin. Suatu siang, saat salon sangat ramai, Siska tiba-tiba berhenti bekerja. Ia berdiri kaku di depan cermin, wajahnya pucat pasi. "Siska," panggil Rani. Siska tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berbisik pelan. "Dia bilang, di belakang Kak Rani." Rani langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke arah Siska, gadis itu sudah jatuh terkulai ke lantai. Salon langsung gempar. Beberapa pelanggan membantu mengangkat Siska ke kursi. Ada yang menyarankan dibawa ke rumah sakit. Rani merasa tubuhnya lemas, tapi ia tetap berusaha tegar. Siska dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dokter mengatakan tekanan darahnya turun drastis. Namun hasil pemeriksaan tetap tidak menunjukkan penyakit serius. "Kondisinya seperti kehilangan banyak tenaga," kata dokter dengan wajah bingung. Rani duduk di samping randing Siska. Wajah gadis itu sangat pucat, matanya terpejam, nafasnya lemah. "Siska, kamu harus kuat," bisik Rani. Tiba-tiba, Siska membuka mata perlahan. Ia menatap Rani dengan tatapan kosong. "Kak," dia bilang, "satu harus ikut." Rani membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya cepat. Namun Siska sudah memejamkan mata lagi. Malam itu Rani pulang dengan langkah gontai. Ia tidak langsung tidur. Ia duduk lama di ruang tamu kontrakannya, memeluk dirinya sendiri. Kata-kata itu terus terngiang. Satu harus ikut. Ia teringat ucapan pria tua di rumah itu. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Air matanya mulai jatuh. Tidak mungkin," bisiknya. 2 hari kemudian, kabar buruk datang. Siska meninggal dunia dini hari. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Dokter menyebut penyebabnya gagal organ mendadak, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada orang seusianya. Rani merasa dunianya runtuh. Ia datang ke rumah duka dengan tubuh tergemetar. Tangis keluarga Siska memenuhi ruangan. Ibunya Siska memeluk Rani sambil menangis. Siska sering cerita tentang Kak Rani, katanya senang kerja di salon. Rani tidak sanggup menahan air mata. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Di sudut ruangan, ia melihat cermin kecil tergantung di dinding rumah Siska. Untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun bulu kudutnya berdiri. Malam setelah pemakaman, Rani kembali bermimpi. Ia berdiri di dalam salon yang gelap. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara. Di depan cermin besar, sosok perempuan itu muncul. Wajahnya pucat,
Rambutnya panjang terurai, matanya kosong. Ia tersenyum tipis. Satu sudah kubawa. Rani mencoba mundur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Masih ada janji yang harus ditepati. Rani terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya. Ia duduk di kasur dengan nafas ternyah-nyah. Tangannya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekedar mimpi. Siska bukan hanya korban kelelahan. Rani memeluk lututnya, menangis dalam diam. Kesuksesan yang ia nikmati kini terasa seperti kutukan. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu semuanya baru saja dimulai. Kematian Siska meninggalkan luka yang dalam bagi Rani. Salon yang dulu terasa seperti tempat penuh harapan, kini terasa asing dan menakutkan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, dan setiap pantulan cermin membuat jantungnya berdegup tidak nyaman. Namun yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Salon itu tetap ramai. Tidak berkurang, tidak sepi, justru semakin ramai. Seolah tidak ada yang berubah. Seolah kematian Siska tidak berarti apa-apa bagi sesuatu yang telah datang. Hari pertama Rani membuka salon setelah pemakaman, ia berdiri lama di depan rolling door. Tangannya gemetar saat hendak mengangkatnya. Ia hampir saja memutuskan untuk tidak membuka salon lagi. Tapi kebutuhan hidup memaksanya. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Udara pagi masuk seperti biasa. Cahaya matahari menyinari ruangan. Semua terlihat normal. Namun bagi Rani, tidak ada yang benar-benar normal lagi. Ia bekerja sendirian sekarang. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia berusaha menghindari menatap terlalu lama. Ia takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Siang itu seorang pelanggan tetap datang. "Kasihan ya Mbak, dengar karyawan Mbak meninggal," katanya dengan wajah simpati. Rani mengangguk pelan. "Iya, salon Mbak sekarang ramai sekali, tapi Mbak harus hati-hati. Kadang kalau rezeki datang terlalu cepat, ada sesuatu di baliknya." Ucapan itu membuat tubuh Rani menegang. Ia hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malam harinya setelah menutup salon, Rani duduk sendirian di kursi. Ia tidak langsung pulang. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi. Ia menatap cermin besar di depannya. Untuk beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, lampu berkedip sekali. Rani langsung berdiri. Jangan sekarang," bisiknya. Lampu kembali stabil. Rani mencoba menenangkan diri. Ia meraih tasnya dan bersiap pulang. Namun saat ia berjalan melewati cermin, ia melihat sesuatu. Pantulannya masih berdiri di sana, padahal ia sudah melangkah menjauh. Tubuhnya membeku. Pantulan itu perlahan menoleh. Namun bukan wajah Rani yang terlihat. Itu wajah perempuan lain, pucat, kosong, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu tersenyum. Rani langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia melihat kembali ke cermin, pantulannya sudah normal. Rani berlari keluar salon tanpa berani menoleh lagi. Malam itu di kontrakannya, ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah itu muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara pelan di dekat telinganya. Lebih jelas dari sebelumnya. "Rani." Ia langsung membuka mata. Kamar itu gelap dan sunyi. Namun suara itu terdengar lagi. "Aku sudah menepati janjiku." Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang kau mau?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban.
hanya suara napas dingin di dekat telinganya. Keesokan harinya, Rani memutuskan sesuatu. Ia harus kembali ke rumah tua itu. Ia harus bertanya. Ia harus tahu bagaimana menghentikan semua ini. Malam itu dengan perasaan takut, ia kembali mengendarai motornya ke arah sawah utara. Jalanan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Saat ia sampai di rumah tua itu, lampu teras sudah menyala, seolah seseorang sudah menunggunya. Rani turun dari motor dengan tangan gemetar. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum ia mengetuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pria tua itu berdiri di sana. Ia tidak terlihat terkejut. "Kamu sudah kembali," katanya tenang. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Siska meninggal," katanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak menunjukkan reaksi. "Itu bukan salahku," lanjut Rani. Pria tua itu menatapnya lama. "Semua sudah disepakati dari awal." Rani menggeleng-geleng. "Tidak, saya tidak pernah setuju dengan ini." Pria itu melangkah mendekat. "Kamu setuju ketika kamu memberikan darahmu." Kata-kata itu terasa seperti pisau di dada Rani. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan putus asa. Pria tua itu terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Kamu meminta jalan cepat, dan jalan itu sudah dibuka. Bagaimana cara menghentikannya?" Pria itu menatapnya dalam. Perjanjian tidak bisa dihentikan. Dunia Rani terasa runtuh. "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Pria itu menjawab pelan, "Penagih janji akan terus datang." Rani merasa napasnya berhenti. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Siska hanyalah permulaan, dan kini sesuatu itu telah benar-benar datang untuk menagih. Sejak malam pertemuannya kembali dengan pria tua itu, hidup Rani berubah menjadi bayangan ketakutan. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan di tempat yang dulu ia anggap sebagai sumber harapan. Salon cantik berseri tetap berjalan, pelanggan tetap berdatangan, uang terus mengalir. Tapi setiap suara pintu terbuka membuat jantung Rani berdebar tidak wajar. Setiap pantulan cermin membuatnya menahan napas. Ia mulai mudah terkejut, mudah marah, mudah menangis. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa selalu diawasi. Beberapa kali ia mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin semua ini hanya rasa bersalah yang berlebihan. Mungkin kematian Siska memang murni sakit. Mungkin ia hanya terlalu takut. Namun suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Masih ada. Suara perempuan itu kini lebih jelas. Tidak selalu terdengar, tapi cukup untuk membuat Rani sadar bahwa sesuatu sedang menunggu. Suatu sore, ponselnya berdering saat ia sedang melayani pelanggan. Nama adiknya muncul di layar. Rani merasa dadanya tiba-tiba tidak enak. Ia meminta izin sebentar dan menjawab telepon di ruang belakang. "Halo?" Suara di seberang terdengar panik. "Kak, aku habis jatuh dari motor." Rani langsung lemas. "Di mana kamu sekarang?" "Di klinik, tapi tidak parah kok, cuma luka sedikit." Rani menghembuskan nafas lega meski tangannya masih gemetar. "Kenapa bisa jatuh?" "Aku tidak tahu, seperti ada yang mendorong dari belakang, padahal jalannya kosong." Rani terdiam. "Jangan ngomong sembarangan," katanya cepat, meski suaranya terdengar tidak yakin. Namun setelah telepon itu ditutup, pikirannya tidak bisa tenang. Seperti ada pola yang mulai terbentuk. Ia teringat ucapan pria tua itu. Penagih janji akan terus datang. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia merasa sesuatu semakin dekat. Sekitar pukul 1 dini hari, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Padahal tidak ada pemadaman listrik. Kamar menjadi gelap gulita. Rani duduk di kasur dengan napas memburu. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Lebih dekat, lebih berat. "Yang paling berharga." Rani memejamkan mata. "Apa maksudmu?" bisiknya hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban. Namun ia merasakan sesuatu berdiri di sudut kamar. Ia tidak berani menoleh. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, sesuatu sedang memilih. Keesokan paginya,
Rani memutuskan untuk pulang ke kampung menjenguk ibunya dan adiknya. Hatinya tidak tenang. Ia merasa harus memastikan mereka baik-baik saja. Perjalanan pulang terasa panjang. Sepanjang jalan ia terus berdoa dalam hati. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum lelah. "Kok tiba-tiba pulang, Nak?" "Rani kangen," jawabnya singkat. Adiknya terlihat baik-baik saja, hanya ada luka kecil di tangan akibat jatuh kemarin. Namun saat malam tiba, suasana rumah terasa berbeda. Rumah itu sederhana, dengan ruang tamu kecil dan kamar berjejer di sampingnya. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba mati sendiri. Ibu Rani mengeluh pelan. Mungkin cuma sebentar. Rani berdiri, hendak mencari lilin. Namun saat ia berjalan melewati ruang tamu, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Pantulan perempuan berambut panjang berdiri di belakang adiknya. Rani langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi adiknya berdiri kaku. "Kak, ada apa?" tanya Rani panik. Adiknya menatap kosong ke depan. Tadi ada perempuan berdiri di belakang kakak. Dunia Rani terasa runtuh. Ia langsung memeluk adiknya. "Tidak ada siapa-siapa," katanya cepat, meski tubuhnya sendiri gemetar. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Semua terlihat normal, tapi rasa takut tidak hilang. 2 hari setelah itu, kejadian mengerikan terjadi. Adik Rani berangkat sekolah seperti biasa. Namun siang harinya, kabar datang bahwa ia mengalami kecelakaan di jalan raya. Motor yang dikendarainya tertabrak truk. Rani merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia berlari ke rumah sakit dengan tubuh lemas. Di ruang IGD, dokter berusaha menyelamatkan adiknya. Ibu Rani menangis histeris. Rani berdiri membeku. Suara di kepalanya kembali terdengar. "Yang paling berharga." Air matanya mengalir deras. "Jangan, tolong jangan." Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Dokter keluar dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Rani jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan takdir biasa. Ini adalah tagihan. Tagihan atas perjanjian yang ia buat. Malam itu, setelah semuanya terjadi, Rani duduk sendirian di lorong rumah sakit. Air matanya sudah hampir kering. Di kaca jendela lorong, ia melihat pantulan dirinya. Dan di belakangnya, berdiri perempuan berambut panjang itu. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Ia tersenyum puas. Janji hampir lunas. Rani menutup mata. Tubuhnya gemetar. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Semua yang ia lakukan demi keluarga justru menghancurkan keluarganya sendiri. Dan kini, ia tidak tahu apa lagi yang akan diambil darinya. Pemakaman adik Rani berlangsung sederhana. Hujan turun sejak pagi, seolah langit ikut berduka. Tanah merah yang basah membuat langkah para pelayat terasa berat. Tangis ibunya tak henti-henti terdengar, membuat dada Rani terasa seperti diremas tanpa ampun. Rani berdiri kaku di dekat pusara, matanya kosong. Air matanya sudah mengering, bukan karena tak sedih, tetapi karena rasa bersalahnya terlalu dalam untuk ditangisi. Ia tahu, semua ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah harga dari keputusan yang ia ambil dengan sadar. Setelah semua selesai, Rani tidak kembali ke kota hari itu juga. Ia tinggal beberapa hari di kampung untuk menemani ibunya. Rumah terasa sunyi. Kamar adiknya masih rapi seperti biasa. Tas sekolahnya tergantung di dinding. Sepatu masih tersimpan di rak. Setiap melihatnya, jantung Rani terasa seperti ditusuk. Malam ketiga setelah pemakaman, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala redup. Ibunya sudah tertidur karena kelelahan menangis. Rani menatap kosong ke arah jendela. Lalu perlahan, ia melihat bayangan itu lagi. Perempuan berambut panjang berdiri di luar rumah, di bawah pohon mangga. Wajahnya pucat, tapi kali ini tidak tersenyum. Ia hanya menatap. Rani tidak lagi menjerit, tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Ia hanya menatap balik dengan mata yang dipenuhi luka. "Apalagi yang kau mau?" bisiknya lirih. Bayangan itu perlahan menghilang. Namun sebelum benar-benar hilang, suara itu kembali terdengar. "Perjanjian selesai.
tapi bekasnya tidak akan hilang. Rani memejamkan mata. Perjanjian selesai. Kalimat itu seharusnya melegakan, namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Beberapa hari kemudian, Rani kembali ke kota. Salon cantik berseri masih berdiri seperti biasa. Catnya masih krem, papan namanya masih tergantung. Ia membuka rolling door perlahan. Ruangan itu sunyi. Tidak ada pelanggan yang menunggu. Tidak ada pesan masuk di ponselnya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, salon benar-benar sepi. Jam demi jam berlalu. Tidak satupun orang datang. Rani duduk di kursi menatap cermin besar di dinding. Pantulannya terlihat lebih tua, lebih lelah. Namun tidak ada lagi bayangan lain di belakangnya. Tidak ada lagi suara bisikan, hanya dirinya sendiri. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hampa. Jadi begini akhirnya. Beberapa hari berikutnya keadaan tidak berubah. Salon kembali seperti dulu, sepi. Bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa pelanggan tetap tidak pernah kembali, seolah mereka datang hanya untuk sementara, lalu pergi bersamaan dengan selesainya perjanjian itu. Rani tidak marah, ia tidak lagi mengeluh, ia hanya menerima. Suatu sore, ia berdiri di tengah salon dan melihat ke sekeliling. Tempat ini pernah menjadi sumber harapannya, lalu menjadi sumber ketakutannya. Kini hanya menjadi pengingat. Ia mengambil keputusan. Salon itu dijual. Tidak butuh waktu lama sampai seseorang tertarik membeli ruko tersebut. Rani tidak meminta harga tinggi. Ia hanya ingin melepaskannya. Hari terakhir sebelum menyerahkan kunci, Rani berdiri sendirian di dalam ruangan kosong. Kursi sudah diangkut. Cermin masih menempel di dinding. Ia berjalan mendekat dan menyentuh permukaan kaca itu. Dingin. Ia menatap pantulannya lama. "Kamu terlalu takut miskin sampai lupa bersyukur," bisiknya pada diri sendiri. Air mata kembali mengalir. Bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Ia sadar, tidak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Setiap keputusan punya akibat. Dan ketika manusia mencoba memaksa takdir dengan cara yang salah, yang dikorbankan seringkali adalah orang-orang yang paling dicintai. Rani meninggalkan salon itu tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, Rani memilih pindah ke kota lain. Ia membuka usaha kecil-kecilan lagi, bukan salon besar, hanya jasa rias rumahan dengan peralatan sederhana. Kali ini ia memulai perlahan. Tidak ada keajaiban instan, tidak ada lonjakan mendadak. Namun setiap pelanggan yang datang terasa lebih berarti. Ia bekerja dengan hati yang berbeda, lebih sabar, lebih ikhlas. Ibunya kini tinggal bersamanya. Meski kesedihan tidak pernah benar-benar hilang, mereka mencoba menjalani hidup dengan tenang. Tentang masa lalunya, Rani tidak pernah banyak bercerita. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu bahwa ia pernah memiliki salon besar yang tiba-tiba sukses lalu tutup mendadak. Bangunan bekas cantik berseri kini sudah berganti nama dan pemilik. Namun beberapa warga sekitar masih berbisik tentang masa lalu tempat itu. Ada yang bilang dulu salon itu terlalu cepat kaya. Ada yang bilang pernah terjadi kejadian aneh di sana. Namun tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Hanya Rani yang menyimpan semuanya. Dan setiap kali ia berdiri di depan cermin untuk merias pelanggan, ia selalu ingat satu hal. Kesuksesan yang datang terlalu cepat sering membawa bayangan panjang di belakangnya. Kini, Rani memilih berjalan pelan karena ia tahu jalan yang pelan mungkin melelahkan, tapi tidak akan pernah menuntut nyawa sebagai gantinya. Sejak kematian Rina, salon itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Memang, secara fisik salon itu masih berdiri. Catnya masih utuh, cerminnya masih tergantung di dinding, kursinya masih tersusun rapi seperti menunggu pelanggan yang tidak akan pernah datang lagi. Namun suasananya berbeda. Sepi, dingin, dan penuh dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa warga mengatakan terkadang lampu salon itu terlihat menyala sendiri di malam hari.
Ada juga yang mengaku melihat bayangan seorang wanita duduk di depan cermin seperti sedang menyisir rambutnya perlahan. Tapi ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Salon itu akhirnya ditutup selamanya. Tidak ada yang berani membukanya lagi, karena semua orang tahu tempat itu bukan hanya menyimpan kenangan, tetapi juga menyimpan sesuatu yang masih menunggu. Kisah Rina menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa usaha dan tidak ada kekayaan yang datang dari jalan gelap tanpa konsekuensi. Ambisi memang bisa membawa seseorang menuju puncak, namun keserakahan bisa membawa seseorang menuju kehancuran. Karena pada akhirnya, setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menagih bayarannya, cepat atau lambat. Dan terkadang yang dibayar adalah nyawa.